Halo, Kak Dame. Anjay, asik ya ada filter. Halo, halo teman-teman. Halo Nadia. Wow, 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 wow. Langsung banyak banget yang masuk ya. Halo, halo guys. Hai, salam kenal. Halo, halo, halo semuanya. Selamat datang ke Nice Talk. Hmm, oke. Oke. Halo semuanya. Hai, hai, hai. Halo, Awita. Hai. Oke, ini sih karena mungkin kita udah harus mulai ya. Mungkin mungkin sebelum pembicara kita masuk gitu ya. Eh, halo, halo. Sebelum pembicara-pembicara kita masuk, mungkin aku mau kenalin dulu nih soal Nice Talk ini ya. Jadi Nice Talk ini apa sih? Acara apa sih teman-teman sebenarnya? Nah, Nice Talk ini bakal menjadi acara di mana kita akan diskusi hal-hal macam-macam hal lah yang beririsan dengan desain gitu. Jadi design related topics dan bakal ada setiap 2 minggu gitu. Jadi ini Nice Talk pertama kita. Mungkin kita langsung invite aja sih teman-teman kita yang hari ini akan menjadi pembicara ya, karena ini aja moderator aja gitu. Fauzan, oke. Teman-teman sudah di invite. Nah, ini. Halo Nadia. Hai, Hai, hai. hai, 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 hai. Ini Fauzan, Fauzan mana nih? Mari kita panggil. Mari kita panggil. Hai, hai. Ini dia Fauzan. Halo, halo, halo. Udah panik kita. Oke, eh ya tadi gue habis memperkenalkan gitu ya Nice Talk itu apa. Sekarang saatnya memperkenalkan diri sendiri kali ya. Gue sendiri belum perkenalan. Gue Tita, hari ini sebagai moderator untuk Nice Talk kali ini. Dan gue PM di Nice to Meet You Studio. Tapi PMGD, nanti kita akan ngobrol apalah bedanya itu. Nah, selanjutnya silakan Nadia perkenalkan Aku, diri. halo, selamat malam semuanya. Aku Nadia, senior graphic designer di Nice to Meet You Studio. Iya. Ya. Pembicara selanjutnya silahkan Fauzan memperkenalkan diri. Halo semuanya, kenalin gue Fauzan. Gue salah satu PM di Nice to Meet You juga. Tapi bedanya kalau project yang gue handle itu lebih ke product development gitu ya. Jadi lebih ke UI UX Hmm. design gitu. Oh gitu, iya. Tadi ada yang bertanya hostnya siapa? Hostnya saya. Hostnya saya. Baik, terima kasih ya teman-teman udah memperkenalkan diri gitu. Silahkan dicek nih teman-teman ini keren-keren gitu. Tapi langsung masuk aja kali ya ke diskusi kita hari ini tentang gimana sih PM handle miscommunication gitu. Mungkin pertama gue harus menjelaskan dulu kali ya. Apa sih ngapain sih PM tuh di NTM-nya sehari-hari ngapain gitu. Nah, ini kan ada bedanya nih gue dan Fauzan. Kalau gue biasanya handle task yang graphic design gitu. Nah, daily basisnya ya tentunya setiap hari gue harus berkomunikasi dengan klien. Kalau misalnya klien minta task apa gitu, gue harus ambil itu lalu task permintaan klien itu perlu gue brief ke desainer. Nanti setelah dikerjakan, gue cek tuh apakah udah pas sama sama yang diminta sama klien, terus gue bawa ke klien, feedbacknya gue balikin lagi ke desainer, dan ya kayak gitu tektok tektok tektokan sampai akhirnya selesai dan bisa di deliver dengan baik ke klien gitu. Jadi kurang lebih kalau gue bisa bilang bridging lah ya, bridging banget nih setiap harinya gitu kalau PMGD. Nah, tapi Ojan harusnya beda nih. Ojan biasa Betul, sehari-hari betul. gimana sih? Iya, kalau di produk memang beda banget sih, tak. Nggak kayak GD yang Tita pegang nih kan. Tita pegang nih kan hari-hari ya. Setiap hari tuh pasti deliver gitu ya ke klien. Nah, kalau di Hmm. GD enggak nih. Kalau di UI UX enggak. Jadi kita tuh emang dari awal udah tahu nih kayak misalkan kita mau bikin fitur apa. Nah, Hmm. itu biasanya kita ada bisa
per minggu kita delivernya kayak weekly itu kita biasa ada meeting untuk ngasih update progress UI UX-nya gitu. Hmm. Jadi dalam 1 minggu itu biasanya kita udah tahu nih, sebagai PM udah tahu nih kayak apa-apa aja nih tas-tas kecilnya yang akan dikerjakan desainer kayak gitu ya. Terus kalau untuk day to day-nya gimana? Karena kita udah tahu juga garis besarnya akan apa aja yang dikerjain, biasanya kalau kami itu udah bikin nih tas-tasnya itu dalam poin-poin yang akan dilakukan dalam 1 hari gitu ya ke desainer. Jadi kita udah bikin poin-poin, kita kirim ke Slack ya, kita kasih tahu poin-poinnya apa aja yang perlu dibikin hari ini. Nah, biasanya dielaborate lagi nih setelah udah dikirim di Slack gitu ya, udah kita kasih tahu ke klien, ke desainer, kita perlu ada huddle lagi. Jadi biasanya setiap hari kita huddle di Slack. Huddle itu ini ya, apa namanya, kayak voice call gitu lah ya. Jadi kita pasti ngobrol sih, setiap pagi itu pasti ngobrol sama desainer gitu. Oke. Jadi nanti setiap akhir hari juga biasanya nanti desainer akan kirim nih kayak, ini progresnya udah selesai ini, dan dari PM sendiri kita nanti akan inform ke klien progresnya apa aja. Gitu Oke, kan jadi kita kalau di produk. jadi lebih ada timeline-nya gitu lah Jan ya, nggak setiap hari harus deliver ya. Betul, Gitu betul, kalau di betul. produk. Tapi kayak gitu susah nggak sih? Lu ada mengalami kesulitan nggak dalam berkomunikasi sama klien gitu di bagian ini? Eh Sebetulnya enggak, asalkan memang sudah jelas gitu ya requirement-nya, kayak klien udah tahu apa yang mau dibikin tuh apa, terus dia udah tahu requirement dari produknya itu apa, udah lengkap dan jelas, dan itu sebetulnya di kita juga lebih enak gitu ya kalau untuk komunikasiin produknya mau bikin apa gitu ya. Tapi emang ada kadang-kadang, karena kita kan weekly gitu ya, yang apa namanya, diskusi meetingnya Iya, itu iya, iya, kadang-kadang benar. kalau misalkan memang dari awalnya kayak kurang kurang clear gitu ya, dari mereka juga masih ragu-ragu apakah seperti ini seperti itu fiturnya apa gimana, itu kadang-kadang sudah seminggu kita jadi baru nih muncul kayak ide baru dari klien, dan itu sih yang kadang-kadang bikin bikin Di apa ya, komen. agak-agak susah juga sih kalau kayak gitu ya. Hmm. Mm-mm. Iya, iya, benar-benar. Iya sih. Kalau di part gue kayaknya lebih prone to miskom sih. Kayaknya komunikasi lebih susah karena lo benar-benar harus stay alert gitu ya setiap setiap hari, setiap jam bahkan gitu. Jangan sampai ada apa ada info-info kecil nih dari klien yang apa sih namanya yang kelewat gitu kan. Soalnya kalau misalnya di gue sendiri biasanya kalau GD tuh sehari-hari tasknya karena misalnya ada satu satu tas yang harus selesai dalam hari itu tuh bener-bener gak boleh tuh kayaknya ada salah tangkep dikit tuh bahaya karena kayak buat GD yang ngerjain kayak Nadia gitu pas udah pas sekali aja kita salah nangkep dari klien atau ada informasi yang salah, nah dia kerjain nanti akan gimana nih gitu kan, apalagi Hmm. kalau butuh cepet gitu. Nah, tapi kalau dari sisi Nadia sendiri gimana sih selama ini ngelihat kan sebagai GD gitu, sebagai SGD ngelihat apa PM berkomunikasi setiap hari sama klien, mungkin lo juga ngobrol sama PM kayak nanya-nanya dan segala macem gitu. Itu perspektif lo atau yang lo lihat dari apa komunikasi semua komunikasi ini gimana menurut lo di NTMY? Hmm, kalau dari yang aku alamin sih ya, kayak di NTMI selama ini ya lancar-lancar aja sih, alhamdulillah. Tapi paling ya maksudnya kayak miskomunikasi tuh kayaknya entahlah, mungkin kayak di setiap pekerjaan kayaknya akan ada aja sih Iya, iya, kejadian-kejadian iya. normalnya. Jadi emang ya kadang itu hal yang nggak bisa dihindari juga. Tapi biasanya maksudnya dari sisi desainer, karena kan kita yang paling terakhir nangkep briefnya kan, kayak dari klien, habis itu ke PM, terus baru habis itu ke desainernya gitu. Nah, ketika ada kejadian apa ya, PM salah tangkep nih dari klien, terus otomatis kan terjadi miskom kan buat nyampein ke desainernya juga, terus kayak berbuntut salah, jadi ya itu bakal buyar semua sih. Jadi better kalau misalkan kita sebagai desainer ngerasa ketika baca brief terus ngerasa kayaknya ada yang ganjel nih, ada yang kurang nih. Maksudnya kan kita sebagai eksekutor udah biasa lah ngerjain kalau misalkan outputnya yang diminta ini, kayaknya harusnya ada informasi tambahan ini atau ada data yang ini gitu. Nah, sebaiknya kalau misalkan ada apa ya, timbul pertanyaan atau kayak keganjelan-keganjelan gitu, better untuk langsung didiskusiin sih sama PM. Walaupun kayak mungkin ada apa ya,
berasumsi sendiri gitu kan, kayak kayaknya ini deh maksudnya gitu. Hmm. Tapi better untuk di make aja gitu sama PM. Kalau misalkan ternyata apa namanya dari PM juga ternyata ada apa kayak nggak tahu juga, oh ternyata ini kayaknya kurang info dan segala macam, kan bisa langsung diterusin ke kliennya juga gitu, jadi clear semua. Hmm. Oke. Ih, thank you banget Nadia sudah memberi kita bekal juga nih Nadia. Oke, paling itu sih, gue pengen nanya sih. Kalau dari Ojan dulu deh, kayaknya lu pernah nggak sih mengalami miskom gitu terus kayak ya itu kayak Nadia bilang tadi jadi buyar lah dan segala Iya, macem iya. tuh pernah nggak kayak satu aja spill Iya, kalau miskop sih pasti pernah ya, kita pasti pernah. Dan miskom ini sebenarnya bisa ada dua arah nih, kita antar kita sama klien atau sama desainer gitu kan. hmm. Cuman memang yang paling sering terjadi gitu, yang paling apa ya, paling bukan sering sih, maksudnya paling banyak terjadi itu memang dengan klien. Karena kan kalau desainer biasa kan kita juga udah sering komunikasi, udah tahu lah cara ngobrol sama desainernya gitu ya. Kalau dengan klien, nah ini yang agak susah karena kita kan perlu apa ya, ibaratnya kita baru ketemu dengan klien ini dan juga kita perlu adjust gitu ya, cara kita komunikasi dengan dia gimana, terus dia prefer seperti apa, karena klien ini kan berbeda-beda. Ada yang emang uh, udah jelas dari cara ngomongnya, cuman ada juga yang memang kurang jelas, jadi kayak perlu digali lebih dalam gitu. Cuman kalau memang pernah atau tidak, ya pasti pernah. Dan uh, ada kok beberapa kali project juga yang memang kita sampai perlu ngerombak desain juga gitu. Ada project-project yang kita Hmm. harus sampai ngerubah desain yang udah jadi, terus ternyata ada masukan lagi, ternyata ini sebenarnya lebih ke kliennya, karena kliennya kayak, oh ternyata ini bagus nih kayak gini. Akhirnya kita berubah seperti itu sih. Ada kok, pernah kok terjadi. Hmm. Nah, tapi biasa kalau misalnya kayak gitu-gitu lu gimana handle tuh Jan kayak tiba-tiba berubah pikiran nih kayaknya ini bagus deh Mas gitu. Biasanya biasanya apa yang lu lakukan tuh pas pas kayak gitu tuh? Iya, sebetulnya kita yang penting itu juga kita kan harus diskusi juga ya sama desainer. Kalau misalkan memang mengenai fitur baru ya, fitur tambahan gitu, kita perlu desain apa, discuss lagi secara internal kayak ini sebenarnya cocok atau enggak gitu. Dan ya kita juga perlu, selain kita terima brief, kita juga bisa ngasih masukan juga ke klien kan, kayak oh mungkin ini Hmm. sebenarnya lebih baiknya seperti ini nih mbak gitu. Jadi jangan 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 apa ya, ya kita harus apa namanya, fleksibel juga sih dengan tas-tasnya gitu. Dan yang Gitu pasti ya. kalau ada, ya kalau misalkan ada kesalahan dari klien ya kita jangan emosi, yang penting itu sih. Kalau kalau misalkan udah ada miskomunikasi, yang pertama itu kita yang penting jangan jangan kebawa emosi. Biasanya memang malah klien gitu kan yang emosi ya kalau misalkan ada miss nih, kayak let's say udah terjadi miskomunikasi, desain udah jadi, terus pasti kan ada emosi dari klien, ini kok gini mas, kita kan udah mepet waktunya gitu. Nah kita jangan ikut tersulut juga, karena ibarat api dengan api tuh jadinya kan semakin besar malah makin meledak gitu ya, jangan. Jadi kita harus menjadi air ketika ada klien desain ya, klien yang marah gitu ya. Kita harus tetap apa ya, uh, bisa bisa menyesuaikan diri lah ketika dengan kondisi-kondisi kayak gitu ya. Ini Menarik. boleh nih pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Tapi Oke. kita kalau ada pertanyaan guys boleh langsung ditanya di question box dimanapun boleh. Nanti kita coba cari pertanyaannya ya. Terus kalau Nadia dari sisi desainer gitu, lo pernah nggak sih menghadapi ini gitu? Kayak mungkin PM-nya yang salah menyampaikan atau salah komunikasi atau malah lu nya yang salah mengerti gitu. Hmm, Sehingga terjadi komunikasi itu pernah nggak? eh pernah sih, pernah kayak gitu pernah. Terus ya cerita dikit sih, kayak 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 maksudnya dari miskomunikasi berujung ke misunderstanding gitu kan buat si desainernya gitu. Nah, ketika ketika apa ya, ketika baca brief kayak ngelihat, oh ini maksudnya bikin ini, terus outputnya harus kayak gini, terus kayak oh oke oke, tapi kayak ada ketika baca tuh kayak masih ada apa ya, keraguan gitu loh, keraguan Hmm. pasti ada, kayak ya mungkin kayak ada yang ngerasa juga kayak keraguan buat eh, ketika bikin ini kan harusnya perlu ini dan segala macam gitu. Nah, kayak gitu seharusnya kan ditanyain ya, harusnya didiskusiin langsung gitu ke PM. Nah, aku pernah ada di Hmm. masa ketika ya itu tadi kayak aku nggak
nggak apa ya, nggak pengen, nggak enakan gitu, nggak enakan sama PM. Terus kayak aku nggak pengen ganggu mereka, jadi kayak ya udah aku asumsiin sendiri aja kayak oh mungkin maksudnya ini gitu. Ya udah, dan ketika outputnya keluar dan ternyata itu salah gitu kan, maksudnya bukan kayak Hmm. gini, kan harus dirombak ulang ya. Tadi bener yang kata Fauzan juga sih, kayak kayak gitu kan ngaruh ke timelinenya juga. Dan itu sebenarnya kerugiannya nggak cuma di desainer sebagai eksekutornya aja, tapi juga ke divisi-divisi lain kayak ke PM. PM udah ngeset timeline misalkan untuk tas ini tuh kelarnya tuh di hari ini, terus kayak move ke tas lain tuh di hari apa gitu. Dan dari klien pun juga udah dapet timeline juga kan pasti dari PM, kayak mereka ekspektasinya untuk kelar tas ini tuh di kapan gitu. Jadi kan sebenarnya Hmm. kalau gitu ya jadi apa ya, jadi domino efek gitu kan. Jadi Hmm. better ya buat terus dikomunikasiin sih, karena itu bukan rugi ke diri sendiri tapi ngerugiin ke yang lain juga. Jadi bisa juga kayak misalkan ternyata ada brief yang kayak oh kok cuma setengah-setengah doang gitu, kayak nggak ada detailsnya. Bisa jadi karena emang karena kurang informasi atau mungkin dari klien minta kita untuk explore gitu. Kan ada juga yang kayak Iya, oh iya. kalau berbekal informasi kayak gini aja, berbekal brief kayak gini aja, silahkan sisanya explore oleh tim desain gitu, tim kreatif gitu misal. Jadi ya Hmm. gitu sih, pernah. Oke, oke, iya sih ya. Soal domino efek juga, mungkin gue cerita dari sisi gue kali ya, PMGD. Kalau gue kebetulan lebih banyak handle tuh sosmed sama campaign gitu. Jadi bukan cuma day to day design aja, gue juga handle apa ya, um, tim konten gitu. Jadi bukan desain aja, tapi juga tim konten. Nah, kalau di NTM ya, tim konten itu berjalan sebelum desainnya jadi dari tim konten dulu, baru dikasih ke desainer, terus baru deh dieksekusi desainnya gitu kan. Nah, cuman waktu itu gue inget banget, gue salah mengartikan klien nih, kayak suatu hari dia kasih data, terus gue kira ini tuh data untuk dipakai gitu kan. Ternyata cuma buat referensi aja, dan gue udah sampaikan ini kita bikin sesuai dari data yang dikasih gitu kan. Terus ternyata ada miss itu bukan data dari kita, itu referensi gitu kan. Terus kayak, dan itu butuh cepet banget, jadi sehingga ternyata oh gila, komunikasi miskom itu sangat bahaya. Saat lu asumsi itu sangat bahaya, sehingga lo harus bertanya supaya nggak jadi mundur segala hal gitu. Soalnya kalau misalnya, mending kalau kliennya mau ya kayak, oh ya udah mbak nggak apa-apa, ayo kita mundurin, orang masih salah gitu kan. Ada juga kan klien yang kayak bodoh pokoknya buat sekarang gitu. Nah itu tuh eh, saat-saat dimana ya harus harus sih, kayak tadi Nadia bilang, dari miskomunikasi datang misunderstanding, dari misunderstanding juga bisa datang miskomunikasi. Jadi di tengah-tengahnya tuh penting banget ada komunikasi itu gitu. Jadi harus sering-sering nanya lah ya gitu. Betul. eh ah relate banget tuh Kak Tita. Ya makasih Ca. Ini em, Iya, sebenarnya biasa tuh kan waktu kita spontan banget ngobrol-ngobrol, kan, tak? Kalau kayak gitu kan biasa spontan banget tuh dari klien kan. woi, Tiba-tiba ada perubahan gitu. Ya kita harus bisa iya apa ya, benar. adaptasi juga sih kalau misalkan ada perubahan itu. Dan biasanya sih kalau aku nggak langsung apa namanya, nggak langsung lempar klien ke desainer ya. Kalau ada perubahan gitu juga kita perlu mastiin dulu lah sebelum Iya, ke make sure desainer ya. dibuat. Iya. eh tapi ini sih, gue mau nanya, Fauzan tuh sebelumnya juga udah pernah pegang GD nih. Sebenarnya Wah, ya nggak sih gitu. Jadi dia lebih berpengalaman lah. Gila gila. Tapi aduh. lo, tapi kalau sejauh ini miskomunikasi lebih banyak terjadi pas pas kapan sih Jan sebenarnya? Apa nih? Pas kapan maksudnya jadi Pas atau pas pas UX lu atau pegang gimana? GD apa pas lu pegang produk, apa sebenarnya sama aja, yang penting karena sebenarnya basically sama gitu. Miskomunikasi mirip-mirip sih sebenarnya. Cuman kalau yang Hmm. banyak terjadi sih karena emang gue juga pegangnya kan UI UX juga, jadi iya UI UX cukup banyak sih terjadi juga. Hmm. Kayak Hmm. eh, sebetulnya penyebabnya juga karena kurang lengkap aja kan dari dianya. Jadi kita yang tadi tadi itu dari mereka kurang lengkap dan mereka juga masih berandai-andai gitu ya. Jadi ketika kita asumsikan bahwa oh ini ternyata seperti ini ke desainer, ternyata yang dimaksud bukan gitu gitu.
ada gak sih yang jadi kan? Ya Mas Dim, silakan masukin ke question box nanti kita bahas ya. Oke deh. Kayaknya walaupun mungkin terlalu cepat, tapi gue sangat pengen encourage teman-teman untuk bertanya juga sih. Boleh kali ya kita udah intip-intip nih di question box ada apa aja. Panitia izin. Kita lihat ya. eh ini gue akan pilih satu deh gini ya. Tapi ini kayaknya gue yang menjawab. Tapi ini em, pertanyaan yang bagus sih, karena mungkin ya mungkin ada yang teman-teman sekarang yang kerja di perusahaan kecil dan menjadi PM satu-satunya, atau misalnya sekarang memang lagi teman-teman di NTMY yang lagi wah kewalahan memegang klien atau segala macem gitu. Gimana sih cara PM handle banyak project yang semuanya erat komunikasi dengan klien? Caranya adalah kalau di sisi gue ya, kalau di sisi gue dengan banyaknya project cuma perlu stay sane sih. Terus selalu peka sama setiap chatting yang ada gitu. Jadi jangan sampai kelewat, eh dan ya itu apa namanya? Selalu terus-terusan ngecek, selalu terus-terusan bertanya. Itu juga kunci sih biar nggak miskom. Fauzan ada Kadang pertanyaan, kadang kalau ada kalau chatting nggak? panik dulu nggak tuh kalau chatting? Wah siapa nih? Oh, oh. Oh, kalau gue udah kebal, gue Udah jadi PM kebal. udah 4 tahun. Iya, Tita nih senior. Gue dulu diajarin sama Tita nih semua awal-awal. Oke, oke, oke. Gila, jangan gitu dong. Iya. Malu, malu, malu. Oke, next. Teman-teman kalau mau ada pertanyaan lagi, silakan ya. Hmm, wah ini nih, ini bahaya nih. Ini juga membuat banyak apa bisa bisa bikin ini ya, bisa bikin miskom juga ya. Tapi coba mungkin Nadia bisa ini nggak pernah nggak? Kayaknya nggak ada ya kalau di NTM ya. Apa tuh? Kita semua Konflik. kayak nih kalau ada konflik antara GD dan PM-nya gimana? Wah, kalau bisa jangan sih. Iya Kayak ya. iya, bener-bener kayaknya apa ya? Maksudnya be profesional aja sih, kayak bener-bener ngebahasnya dalam apa ya, kepala dingin aja. Maksudnya kalau misalkan apa ya, kebawa emosi atau kayak kebawa perasaan ya ya udah tahan dulu aja. Terus kayak kalau misalkan mau ngomongin itu ya jadi buat evaluasi aja gitu. Soalnya Hmm, soalnya kalau misalkan ada konflik di tim internal kan akan jadi susah juga ya, akan jadi sulit juga buat nemuin solusinya. Yang tadinya mau nyari jawaban malah timbul masalah lagi, jadi kayak makin lebar gitu. Jadi better ya buat ditahan aja sih. Kalaupun udah benar-benar nggak bisa di apa ya, nggak bisa dihandle, ya pertukaran pemain. pertukaran pemain. Oke. Tapi jarang ya gue nggak pernah sih menemukan ada konflik gitu kayaknya karena kita selalu nyelesain aja kali ya. Iya Em, benar, betul iya, betul. good good. Benar, Konflik benar, lebih aman sih. lebih antara PM dan klien aja sih. Nah, Iya. Jangan diajak eh, berantem, jangan. itu dia. Iya. Ya, belum pernah sih kalau Oke, sampai gitu. oke, 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 oke. Eh, ini ada yang menarik nih. As a PM, how you stay sane di remote working kayak gini? Gimana tuh? Gimana tuh Fauzan? Gimana cara lu stay sane? Tetap tetap tidak waras. Tetap tetap waras. Tetap Tetap waras bro. waras. Iya, iya, bro. Mana sih? Maaf, bro. Belum ditampilin ya, bentar. Udah kok. Emang nggak kelihatan ya? Ada. Oh, As gimana a ya? PM, how you stay sane? Iya, gimana cara stay sane sebagai PM ketika banyak banget dari klien kayak request-request gitu lah ya, banyak yang bikin pusing. Hmm. Kalau di kebetulan ya, itu desainer-desainer di project-project itu banyak bercandanya sih. Jadi kayak kita ya sering hangout juga, kita sering ngobrol-ngobrol. Jadi di situ sih kita ngobrol-ngobrol aja sih stay sane-nya. Jadi nggak bisa menempatkan diri ketika kita emang lagi serius ya serius, tapi ada saat-saat kita Hmm. juga bercanda-bercanda gitu ya. Kayak kita sering
ada lah, aku ada juga leaderku juga kebetulan nih orangnya kan sering bikin quotes gitu ya. Itu sebenarnya lumayan Oh gitu. lumayan apa ya? Lumayan bikin ya jadi lebih Motivasi lemes dong. lah gitu ya. Iya, Oh motivasi juga gitu. kayak ya lebih lemes Hmm. lah, kita nggak Diberat terlalu ya. tegang banget. Soalnya Hmm. kadang ada tebak-tebakan gitu juga ada Keren yang banget kayak leadernya gitu-gitu sih. siapa sih? Jadi Asik. kepo banget. Iya, pasti teman-teman juga kepo kan siapa leader saya. Ya, siapa leadernya Fauzan? Kita Nah tunggu ini di Nice Talk selanjutnya. Gini, iya. bercanda. Iya, menarik, menarik. Gue sih biasanya gimana stay sane di remote working. Karena gue orangnya introvert ya. Biasanya gue menghilang dari enggak deh. Ya, gue juga sama sih, sama kayak Fauzan. Kalau misalnya udah butuh eh, menjadi waras gitu, gue akan langsung cari teman-teman gue ke project gitu terus kayak guys masa lalala gitu tetap tetap ada kayak gitu-gitunya Iya, sih ya kalau kerja spontan aja apapun ya kerjaan lo kita gitu sama uhuy teman-teman. kan. Heeh, uhuy. Iya. Oke. Oke, ini gimana caranya menghadapi klien yang diem aja ketika ditanya feedback, nah ini bahaya nih. Hmm. Hmm, Hmm. Gue bisa menjawab banget. Gimana caranya menghadapi klien yang diem aja ketika ditanya feedback? Kalau saya sendiri ya, eh Ico kecap manis. Kalau saya sendiri sih, saya teror sih. Eh, saya gimana sih tuh? cukup 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 suka neror ya, karena kalau misalnya butuhnya cepet tapi nggak ada feedback sama sekali, gimana gimana caranya saya cepat gitu kan? Jadi biasanya udah di chat, di telepon juga. Kalau nggak juga, biasanya kalau di NTM itu ada istilah bungkus. Pasti teman-teman yang di agensi juga tahu lah ya bungkus-bungkus gitu. Eh, nah ini biasanya kalau misalnya udah nggak ada feedback cukup lama, biasanya langsung kita bungkus gitu. Untuk suatu hari, mungkin mereka baru buka atau gimana, nanti kita get back lagi. Biasanya gitu sih. Hmm, Terus, mari kita mencari lagi pertanyaan. Fauzan nggak mau menjawab nih soal Apa klien tuh? diem aja. Kalau di produk sih jarang ya, karena di produk tuh kita kan ada weekly meeting, jadi pasti di situ feedbacknya. Kita pasti ada meeting. Dan kalau feedbacknya Hmm, ya oke-oke aja ya berarti oke gitu kan. Kalau Menarik. kita kan sampai nggak dibales gitu ya, nggak dibales, nggak di read apa sama klien gitu ya. Iya. Ada lagi nggak nih? Bentar ya. Kita cari lagi pertanyaan yang menarik. Coba guys di entertain dulu apa teman-teman kita selagi gue mencari. Ini nih, ada yang nanya ini loh. Cara mengatasi klien yang minta revisi melenceng dari brief gimana ya, Kak? Ada Hmm. ini nggak Jan? Kayaknya tapi di kalau produk kan Revisi timelinenya cukup melenceng panjang dari ya. Jadi mungkin dari brief awal sampai akhir juga banyak kali ya direction yang beda. Gimana tuh Jan? hmm, cara mengatasi klien yang minta revisi melenceng dari brief. Melenceng dari brief. Kayaknya kalau di produk sih nggak, karena kalau kita kan per fitur gitu ya, Tak ya. Jadi kita kayak per Hmm, fiturnya udah mau apa gitu ya. Bukan kalau brief ini mungkin lebih ke GD kali ya. Hmm. hmm. Ya kalau kalau di area GD sih ada banget sih yang kayak gini. Revisi yang melenceng dari brief kayak misalnya nih, briefnya kita maunya dark gitu, terus tiba-tiba pas direvisi, aduh ini kayak kurang terang gitu. Nah, itu kita harus pastiin tuh ke kliennya biasanya. Mbak, ini tadinya mau dark ya. Mau terang itu memang Mood. mau ganti ini atau enggak, mau ganti mood atau gimana gitu biar pada akhirnya kita nggak miskom gitu. Hmm. Jadi kalau misalnya udah jadi terus terang terus ternyata banyak nih birokrasi kliennya gitu. Terus kayak perasaan kemarin kita brief ini kok jadi ini gitu kan. Itu kan agak sulit ya gitu. Iya, kira-kira gitu. Oh, ini sih gue mau bahas ini juga. Kemarin ada yang nanya langsung ke komen. Mungkin gue nggak sebutin username-nya di sini ya. Gue bacain dulu. Min mau tanya dong, ini kalau nggak dijawab nggak apa-apa sih, atau dijawab di konten live. Kita jawab. Ah, Em, oke. nah, eh
di agensinya teman kita yang satu ini hubungan ke kliennya malah yang hubungan ke klien malah desainernya. Jadi PM-nya cuma meeting doang, bahkan yang lebih miskom adalah PM-nya. Bahkan planning timeline desainernya sendiri. Waduh, Waduh. tapi apakah sebaiknya PM itu seperti kasus di sini atau seperti apa ya role mereka? Ini balik balik lagi ya ke kayaknya kayaknya memang di setting role di setiap perusahaan kan beda-beda ya. Tapi kalau di Nice to Meet You, untungnya cukup jelas ya Jan ya. Role Hmm. role role PM itu apa? Ya semua kita adalah bridge gitu. Kita adalah sebuah jembatan untuk desainer dan klien. Jadi nggak pernah sih, hampir nggak pernah desainer itu bersentuhan langsung sama klien karena ada kita. Dan mungkin ada kali ya beberapa yang mikir kayak langsung aja desainer ngomong sama klien kan lebih cepat gitu kali ya. Hmm. Tapi kalau di sini justru apa namanya PM itu ada untuk menghalangi ekspektasi-ekspektasi yang ada yang terlalu tinggi gitu misalnya, dan untuk merefine komunikasi aja sih. Kayak misalnya kalau misalnya klien nanya, hah kok ini kayak gini 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 gini, nggak perlu kita nggak perlu nanya-nanya ke desainer gitu, kita juga bisa jawab gitu kan, tanpa tanpa ada komunikasi yang shung 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 shung. Ada kita Ya, di situ sebagai ya sebagai sebetulnya, jembatan bertembok. Gimana ya Jan? sebetulnya lebih ke ini juga sih ya. Apa kita mau make sure kayak kalau misalkan semuanya GD, ya kasihan juga karena kan GD nggak cuma pegang satu project gitu ya. Dalam satu hari bisa aja GD Benar. ngerjain beberapa project. Ketika kita kasih misalkan GD juga nih yang nentuin apa timeline, terus yang kadang ikut ketemu sama klien. Jadi banyak pikirannya, jadinya Iya, takutnya betul. kayak Betul, betul. nggak, jadi ada apa ya, berkabut otaknya, jadi kurang kreatif kalau misalkan terlalu banyak yang dipikirin gitu ya. Jadi lebih ke situ sih Iya. kalau misalkan ada PM yang memang ngurusin semuanya lah di luar proses desain gitu ya. Itu menurut gue sih lebih baik ya. Jadi bisa untuk desainer bisa lebih fokus aja dengan kerjaannya dia Mm-mm. gitu sih. Iya. Memang semua orang harusnya punya role masing-masing sih ya. Dan Hmm, ya harusnya role PM yaitu sebagai bridging gitu. Jadi bagus guys. Ayo masuk NTM ya aja enggak ding. Ya gitu. Mudah-mudahan terjawab ya kakak kakak yang bertanya di DM gitu. Kalau misalnya ada pertanyaan tambahan boleh boleh. boleh boleh. Eh Kerja remote kan oke. malas tentukan. Bagaimana bagaimana menghadapi klien yang jarang memberi feedback? Apakah ada pengaruhnya ke timeline? Hmm. Bisa jadi itu. Hmm. Tapi tapi Nadia pernah pernah ngerasain gak sih kayak pasti pasti pernah lah ya kayak nunggu-nunggu Iya, tapi tapi nggak tahu apa mungkin kliennya masih belum gitu. Pernah nggak? iya. Kalau nggak ada feedback, maksudnya kayak nggak ada kabar, nggak ada feedback tapi approve, ya alhamdulillah ya kan. Kalau Iya. misalkan nggak ada feedback, terus tiba-tiba baru datang feedback kayak ketika tim kreatifnya udah ngerjain tas yang lain, kayaknya akan jadi keganggu sih. Kayak, ya kan Hmm. harusnya di hari itu ngerjain tas yang ini, tapi malah apa ya, mesti balik lagi ke tas yang sebelumnya. Maksudnya ketika itu PM padahal udah ngelempar jauh-jauh hari gitu kan, tapi ternyata baru direspon sama klien di waktu itu gitu. Dan Hmm. eh, pernah juga kayak masalahnya adalah si desain ini mau dinaikin cepet-cepet gitu kan, itu makin buyar gitu, kayak mesti semuanya tuh diatur ulang gitu. Kadang sih kayak gitu pernah, paling apa ya, kayak sebagai desainer yang ngerjain kan kayak pasti kita tahu kan apa namanya, durasi buat ngerjain tasnya gitu. Ketika kita dapat feedback yang cukup gede gitu, cukup major, terus harus ngerombak semuanya, kita diskusiin juga lah sama PM kayak, ya ini mungkin bisa direvisi, tapi butuh waktu sekian lama gitu, butuh waktu sekian, maksudnya biar klien juga tahu gitu, apa namanya, kita butuh waktu berapa untuk nyelesain Hmm. si desain ini, karena kan ya itu tadi kayak ternyata
kejadiannya adalah si klien baru kasih feedback di waktu itu, padahal kita kayak udah need apa namanya, lempar buat approvalnya tuh jauh-jauh hari. Paling ya itu sih kayak dari segi waktu. Kalau misalkan kayak gitu kan biasanya PM kayak bantu handling buat apa ya, buat si project-projectnya itu kan, kayak kalau misalkan ternyata perlu direvisi ya udah yang lagi dikerjain digeser atau gimana gimana gitu sih. Hmm, iya ya. Soal soal timeline juga bisa jadi ini banget tuh, makanya PM biasanya harus manage ekspektasi klien ya soal kayak biasa bisa aja tuh kayak Mbak bisa nggak ini revisi, misalnya revisinya sebenarnya banyak gitu tapi eh, siang ini atau 5 menit lagi gitu kan. Hmm. Hmm. Itu kan sesuatu yang Pernah sebenarnya tuh harus kayak gitu, di Kak. ini pernah ya? Lu pernah Pernah kayak ya? gitu? Enggak, gue nanya. Hmm, gue gue nggak sampai se ekstrim 5 menit lagi sih, kayak ke gue nggak tahu teman-teman yang lain yang ada di sini mungkin eh apa sih namanya pernah gitu, tapi kalau gue sih nggak se ekstrim itu sih untungnya. Tapi kayak pernah kayak habis maksi ya gitu, tapi ya itulah Hmm. harus dibalikin lagi, nggak bisa mbak, ini kan kita harus ngerjain ini nah itu Hmm. menghindari juga komunikasi miskom sama klien, itu kita harus jabarin kenapa bisa lama, kenapa bisa kita ngerjainnya cuma sebentar dan kenapa bisa lama gitu, jadi prosesnya juga harus selalu dijelasin gitu. Itu untuk Oh. managing ekspektasi. Pernah nggak klien minta revisi sekarang tapi minta selesainya kapan? Nggak usah gue baca ya itu ya. Duh, dada saja kamu, Mas Dimboy. Coba, Boy. ntar ya. Cari lagi cari. Tak kedengeran nggak suaranya? Hmm. Kedengeran? Kenapa? Baterainya habis. Oh, dicas atuh. Ya, ini ada lagi nih Hmm. pertanyaan. Gimana caranya biar brief yang klien maukan itu tersampaikan dengan baik ke GD? Boleh, Jen, dijawab walaupun GD Gimana? ya sama aja lah ya, desainer. Gimana? Gimana caranya biar brief yang ke klien mau itu Oh, tersampaikan dengan baik ke GD atau designers? oh jadi. Oh, kalau kalau di produk sih karena yang tadi ya, kalau kita kan ke kerjanya tuh pasti ada dua kali informasi lah, ada yang tertulis dan ada yang kita voice call. Jadi Hmm. kemungkinan bisa lebih 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 aman sih kalau di produk. Mungkin di GD sih itu ya yang pure tulisan gitu ya. Hmm. Hmm. Itu coba menurut. Enggak juga sih, di GD juga kadang-kadang untuk menghindari lebih banyak miskom gitu. Walaupun di brief secara tertulis ya, creative brief nih, tadi yang dibilang sama Fahri ini. Walaupun di creative briefnya udah ada elaborate banget gitu. Cuman kita kan balik lagi, kita remote working company ya. Jadi komunikasi tuh kita harus over, malah bukan bukan harus komunikatif lagi, tapi harus over komunikatif gitu. Jadi abis nulis brief juga kadang-kadang gue masih kayak, Nadia, kita huddle. Takut lo nggak ngerti gitu kan. Betul Gitu betul. sih, jadi benar-benar itu over communicative. Bahkan kalau nggak ditanya aja kadang-kadang, ayo sini gue harus huddle sama lu gitu. Hmm. harus Betul. harus kayak gitu sih. Jadi brief aja kadang, iya kreatif brief aja penting Nggak banget, cukup gitu ya. tapi harus ditambah sama ngobrol langsung gitu. Aduh, band aja ya Mas Jimbo ya. Eh, Gimana nih? Gimana kalau ada PM yang merangkap SGD juga? Waduh. Hmm, Gimana caranya ya? Kayaknya kalau di NTM-nya belum ada deh. Apa PM yang merangkap sebagai GD? Ya kalau merangkap Hmm. mah kayaknya nggak ada. Kalau iya, eh paling kayak kalau misalnya gimana gimana Nat? Ya kalau kayak GD merangkap PM jatuhnya kayak ya sih kayak desainer freelancer aja gitu. Ya udah semuanya tulis sendiri. Iya, iya nggak ada sih di NTM-nya ya sejauh ini. Adanya juga kayak kalau misalnya PM-nya mungkin ngerti banget produk dan desainnya, atau PM-nya ngerti banget graphic design juga gitu. Jadi eh tektokan atau ngobrol sama kliennya biasanya lebih enak gitu. Kayak kalau misalnya tadinya PM-nya desainer juga,
dia lebih gampang ngejelasin ke kliennya gitu. Paling adanya kayak gitu sih sebatas ini, tapi sampai merangkap SGD nggak ada sih. Iya, kalau merangkap nggak ada sih. Kalau Kita merangkap jelas lah ada kita kata kata Mas Dim. aduh nggak usah dibaca gitu bro. Aduh, iya oke maaf ya. Coba kita cari lagi. Mungkin gitu. Ini, naikin level komunikasi biar interaksi ke klien sama tim tetap nyaman and intense. Naikin level komunikasi ya. Gimana tuh, Jan? Gimana naikin level komunikasi? Naikin level komunikasi biar interaksi ke klien sama tim tetap nyaman dan intens. Naikin level komunikasi biar terus gimana ya, maksudnya nyaman dan intens itu gimana tuh nyaman dan intens? Kayaknya Kayak kayaknya lebih ke ini sih. Gimana caranya sih kalau em, mungkin kan mungkin ada orang yang kalau misalnya komunikasi ke orang lain tuh um, kurang ini ya, kurang kurang intens sehingga yang dimau tuh nggak dapet gitu. Tapi gimana cara naikin level tersebut gitu? Ya pasti kan kita sebagai PM juga dulunya bukan siapa-siapa, tiba-tiba kita memilih menjadi PM gitu kan. Gimana sih waktu itu cara kita ningkatin level komunikasi kita gitu? hmm, ya susah sih itu sih harus ya sering-sering aja ya. Kalau misalkan emang mau naik level terus kita pengen tahu caranya ya tanya yang udah lebih berpengalaman sih kalau menurut gua. Oh, Lebih ya, ke pengalaman kalau itu mah. Kalau menurut gua ya. ya, 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 ya. Biar nggak di ghosting klien. Ya. Learning by doing sih kalau gue kayak kayak ya udah itu udah menjadi tanggung jawab lo untuk berkomunikasi, tandanya lo harus improve setiap harinya gitu. Ya, jadi kalau misalnya tetap nyaman and intense, nggak intens jadinya nggak dapet feedbacknya Kak. Bener. Memang memang gitu sih. Apalagi kalau lu kerja di remote working company gitu. Hmm, ya harus intens, harus intens. Tetap nyaman masih bisa kok gitu. Jadi itu benar-benar dilakukan sambil melakukan, eh, dipelajari sambil melakukan aja gitu. Itu ada pertanyaan, GD-nya diajak nggak Kak kalau meeting? Kalau di NTM-nya sih biasanya kalau GD yang ngerjain nggak ikut meeting ya, cuman SGD-nya ikut. Biasanya itu di tahap-tahap awal gitu, pas mau developing design di project baru, itu pasti SGD harus ikut gitu. Biar tahulah kliennya tuh klien seperti apa dan lain-lain gitu. Itu juga cara kita menghindari miskom sih. Hmm, kalau di produk, desainer ikutan nggak Jan? Meeting. Meetingnya nggak ikut. Iya kan semuanya lewat 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 kita ya. Semua PM kalau untuk meeting-meeting sih ya. Hmm. Ah, coba ini ada satu pertanyaan. Oh, nanti ada tuh tips-tips komunikasi ini dulu ya. Questionnya ini dulu. PM di NTMY wajib punya background desain nggak? Apakah kalau meeting dengan klien GD-nya ikut juga? Tadi udah dijawab ya soal GD. Ojan boleh jawab Hmm. kali soal PM di NTMY wajib punya background desain atau enggak? Kalau wajib atau enggak, gue nggak tahu ya karena itu requirement dari company. Cuman memang sebaiknya karena kita kan akan memegang project-project desain gitu ya, entah itu desain UI UX ataupun desain sosmed atau yang lain-lain itu memang kalau udah punya backgroundnya, udah ngerti mengenai desain-desain itu akan lebih mudah juga nanti komunikasinya sama si klien dan juga sama desainer gitu. Karena terms-termsnya dan lain-lainnya itu juga akan apa ya lebih gampang sih bisa Hmm, sharing informasinya kalau udah tahu latar belakangnya juga apa namanya perdesainan gitu lah ya. iya, membantu aja sih. Tapi kalau ditanya wajib gak sih? Ya, enggak juga. Kita pasti belajar bareng-bareng dan akan ada yang ngajarin gitu. Jadi PM-PM kita juga ada kok yang backgroundnya bukan desain dan ya sekarang keren-keren aja, keren. Karena itu guys belajar sambil melakukan gitu. Betul. Em, Belajar nggak harus di sekolah tapi bisa dimanapun. Ya, ya. wih, ini boleh nih buat 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 ini.
sedikit bridging penutupan. Dari tadi kan challenge-nya terus. Kalau hal yang paling kalian banggakan dari komunikasi di NTM-nya itu apa? Nadia dulu kali ya. Dari tadi Hmm, Nadia diem-diem baik. komunikasi di NTM karena kita kan remote working ya, semuanya virtual, nggak ketemu langsung. Jadi emang komunikasi itu benar-benar kunci utama gitu dalam selama kerja. Dan aku ngerasa di sini tuh kayak sat banget sih, nggak ada yang ngejawab apa, terus kayak bener ketika nanya apa tuh langsung jawab gitu. Dan apa ya, nggak yang sampai hilang-hilangan gitu kayak enak enak gitu. Jadi Hmm. so far sangat apa ya, sangat komunikasinya sangat terjaga sih. Dan ya itu tadi ketika baru masuk ke NTMY pun emang diperkenalkan bahwa ya komunikasi itu salah satu value apa namanya kayak kunci buat kerja yang enak gitu selama di sini kayak gitu sih Hmm. karena kan kita semuanya nggak ketemuan di satu ruangan gitu kan benar-benar itu hal yang paling penting dari semuanya. Hmm. Oh Jen, apa Jen yang paling lu bangga dari komunikasi di NTM ya? Gimana? Sorry, putus. Apa yang paling lu banggain dari komunikasi di NTMY? Dibanggain, ya sama sih, karena ini kan remote juga. Jadi, eh, apa ya, sebetulnya agak surprise juga kayak, oh ternyata nggak perlu ketemu juga udah bisa nyambung banget gitu loh di Nice to Meet Hmm. You. Dan orang-orang juga kayak, eh, ya gampang ngerti lah dengan apa yang kita kasih gitu. Jadi, agak di luar ekspektasi sebetulnya komunikasi di sini. Kayak ternyata, wah nggak yang menakutkan itu remote gitu. Betul betul. Hmm. Iya. Kalau gue sih sama, ya basically sama sih ya. Kayak gue bener-bener gak expect juga sih di komunikasinya bakal selancar ini gitu. Walaupun awal-awal uh, gue sebagai introvert dibilang kayak lu harus over communicative gitu. Terus kayak gue awalnya kayak over Pressure. communicative takut gitu kan. Terus pas masuk loh ternyata memang semua orang over communicative dan itu membuat kerjaan kita jadi selancar itu men kayak even gue bisa bilang dari selama ini semua pengalaman gue bekerja komunikasi paling oke walaupun gak pernah ketemu kayak Barok di Padang, Nadia di Bekasi, Ojan di Cilengsi itu kita lancar-lancar aja gitu. Pekerjaannya ada Mas Dimboy di Busan ya Korea gitu kan selancar itu dan itu membuat gue bangga gitu Iya. sih. Betul betul. Wah Setuju. sudah. Eh, ada pertanyaan Benar. nih Kak Tita. Ada Apa pertanyaan tuh? dari Simon. Apa tuh kau Jen? Oh, dari Eh, Simon mana? ada ini nge-DM dia Simon nge-DM katanya apa sih yang dibanggakan sebagai PM gitu. Kayak apa Apa nih yang sih yang pros and cons sebagai PM? pros and cons Mm-mm. sebagai PM? Ojan dulu lah. Oh, Ojan dulu, ya. Ojan. Kalau kalau prosnya mungkin karena gue kan di produk ya. Jadi banyak gitu yang produk-produk yang aneh-aneh gitu ya. Kliennya bisa aja rumah sakit, bisa aja perusahaan logistik, bisa perusahaan finance. Jadi kayak kita terekspos dengan hal-hal baru gitu ya. Itu sih yang menurut gue bisa dibilang bersyukur lah jadi PM itu karena ya terekspos dengan hal-hal tersebut. Itu yang pertama. Terus juga kita kan selalu ada meeting dan meetingnya itu bisa ketemu dengan leaders-leaders dari company-company gitu ya. Dan itu menurut gue juga bisa melatih skill komunikasi kita juga karena kan kita berhadapan dengan orang yang bisa dibilang uh, apa ya bos-bos High lah gitu ya. profile. Ya high profile lah itu. Kalau consnya ya mungkin karena kita juga kan banyak banyak project ya jadinya ya siap-siap pusing aja sih karena kita kan handle nggak cuma satu gitu ya. Jadi kayak ada dalam satu hari kita bisa pindah-pindah berbagai project jadinya ya siap-siap pusing sih kalau saya itu Iya. gimana kita. Kalau gue pros and cons-nya apa ya? Prosnya
Terusnya gue bisa ketemu banyak orang dan gila gue ternyata bisa leading orang-orang ini loh, apa namanya, orang-orang yang dari jauh-jauh dari mana-mana gitu. Konteksnya sih ya itu sih, bertemu mungkin klien-klien yang tidak sesuai hati ya, kadang dimarahin, kadang diapain gitu kan, tapi nah gitu deh. Bener sih. Waduh, internet saya agak kurang baik Siap-siap nih. diomelin ya kalau. Iya nih, Kak Tita, Iya filter nih, maaf. rambutnya dimatiin dulu Kak Tita. Damn, jangan dong, nanti gue jelek. Rambut. Ya, Eh, gitu deh. ya boleh deh, kalau kata panitia udah disuruh pertanyaan penutup tentang pesan dari masing-masing dalam handle miskom dari Fauzan. Pesan handle miskom. Ya, gimana ya? Untuk mencegah miskom, banyak bertanya sih. Hmm. Banyak bertanya aja. Kayak, ya kalaupun memang udah banyak bertanya tetap miskom, ya introspeksi diri. Kayak apa nih kira-kira yang bikin miskom gitu. Karena karena Galak bagaimanapun banget. juga, ya maksudnya bagaimanapun juga ya, kita kan nggak bisa ya mau berekspektasi pada orang lain gitu. Kalau orang lain yang memang nggak jelas, ya kita mau gimana gitu. Yang bisa kita lakukan kan cuma ya kita improve diri sendiri lah. Itu aja sih. Oke. Nadia apa tuh? Setuju sih sama Ozan. Apa ya, kayak banyak bertanya, nggak perlu malu sih, nggak perlu malu atau takut buat nanya. Misalkan kayak dari desainer ke PM, kalau misalkan dirasa kayak ada keganjalan ketika membaca brief, apa ya, nggak perlu, apa ya, kayak nggak usah berasumsi. Walaupun ternyata asumsinya benar, tapi kan maksudnya namanya asumsi nggak selalu benar. Jadi better untuk selalu diluruskan ke PM, terus apa namanya, terus di make sure aja sih, jangan ngerasa takut buat kayak, mungkin ada mungkin yang ngerasa kayak takut nanya karena dikiranya kayak ih anak nanya dulu atau gimana gitu, ngerti-ngerti apa gimana gitu. Nggak perlu ngerasa kayak gitu sih, karena justru dengan kayak gitu kan ya PM juga jadi ngerasa tenang juga kan. Oh, anak ini udah pasti udah kayak, oh, paham nih maksudnya apa dan segala macam gitu. Dan ketika ternyata kesalahan kan ya bisa langsung dikomunikasikan ke klien kan, karena kan ya itu tadi PM sebagai antara tim eksternal dan juga internal gitu. Jadi ya terus komunikasikan dan betul banyak bertanya. Iya. Terima kasih Nadia. Mungkin buat merangkum itu semua kali ya. Dari tadi kita ngomongin dari miskom akan datang misunderstanding. Dari misunderstanding bisa datang miskom. Makanya tips buat yang tadi nanya tips ya, gimana caranya buat biar bisa komunikasinya lebih intens. Sering-seringlah bertanya, sering-sering memastikan. Itu dari kita semua. Jangan sampai guys sesat di jalan itu nggak enak. Betul sekali. Ya, Oh, luar biasa, luar biasa. Ya kira-kira gitu sih teman-teman. Em, dari kita, semoga semoga ya cukup bermanfaat gitu. Gue mau berterima kasih banyak buat pembicara kita hari ini, Ojen dan Nadia. Terima kasih sudah berbincang-bincang. Mau Thank you. berterima kasih juga kepada em, apa audiens dan panitia. Makasih juga Mas Dimbo ya udah rame-rame banget dah gitu kan ya. Nah, kalau kata Ica sih paling terakhir nih kita foto sih gitu. Nanti fotonya boleh share di sini ya Kak. Hehehe, yuk foto dulu guys. Ya, teman-teman yang lagi nonton boleh ikut berpuasa. Gimana tak? Puasa guys. Emang putus ya? Ya, gimana nih biar hilang? Gak bisa ya? Yaudah deh, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Nah, udah deh. This conclude. Yang nonton boleh open cam. Iya, silakan teman-teman yang mau open boleh. cam ya, silakan open cam.
kita banyak. kita lama-lamain sampai 2 menit lagi. Kita biar dapat exposure, guys. Kenapa gitu? Nggak, Deng. Ya udah, teman-teman, terima kasih banyak ya hari ini. Terima kasih lagi. Domain expansion. Thank you. Semoga Thank you bermanfaat. semuanya. Selamat istirahat. Maaf lagi nggak pakai kerudung. Selamat istirahat. Kalau di Bye-bye. Maaf ya. Terima Oh, kasih. Gila bercanda dibacain. Bye-bye. Terima kasih. Dan video.